Salam semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ucapkan selamat datang buat Ibu Martia bersama tim luar biasa. Saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan dengan dahsyat. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita, mengambil waktu kita saat teduh kita. Dan mari rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau baik. Engkau sangat baik. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan layak untuk diagungkan. Tuhan Engkau layak untuk kami tinggikan. Kami mau memberikan yang terbaik itu yang keluar dari hati kami. Karena Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia atas kami. Tuhan yang kekal berjanji memegang hidup kami. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan kalau hari ini kami ada itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Tuhan yang ada dan melawat kami. Di tengah-tengah pujian penyembahan kami Engkau ada dan melawat kami. Lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Lewat kesaksian pujian sungguh iman kami dibangkitkan. Dan boleh melihat betapa Tuhan yang terus nyata atas kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami. Mari Tuhan yang mengambil alih. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan juga mengurapi setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kami. Tuhan diagungkan di tengah-tengah kami. Kami ucapkan berkat. Biarlah ibadah kami boleh jadi. Karena berkat yang daripada Allah Bapa, Roh Kudus yang adalah pribadi-Mu yang terus ada dan mengurapi kami. Dan lewat karya-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mau sama-sama naikkan hati kita. Kita mau sama-sama bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Glory, haleluya Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan selama-lamanya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan.
besar setiamu Tuhan dalam hidup kami Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita mau meninggikan Tuhan dengan segenap hati kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau muliakan Engkau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan ya Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hati kami. Kami mau sembah Engkau Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati. Damai setiamu umatmu di tempat ini. Lawat kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, dengan kuasa yang daripada Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada nama syeki, tiada banyak. Tiada banyak, tiada siki. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Karena kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku.
ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan puji, ku cinta Kau. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami percaya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, betul? Ya, karena darahnya, karena kasih Tuhan sudah dicurahkan, maka kita hari ini boleh bersuka cita, kita hari ini boleh dimenangkan di dalam Tuhan, dan kita boleh menjadi milik Dia selama-lamanya. Mari kita mau nyanyikan pujian, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, kasih-Mu Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah,
saat ini saya mau menyapa untuk hamba Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, Ibu Martia. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini juga hamba Tuhan kita boleh didampingi oleh rekan-rekan dari Persekutuan Doa Orai Trabola yang saat ini juga akan memberikan persembahan pujian buat Tuhan. Ya, saya mengundang ibu-ibu yang luar biasa, yang cantik-cantik. Hari ini saya mempersilahkan boleh mempersembahkan pujian bagi Tuhan di tempat ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena
Puji Tuhan, sungguh pujian yang sangat indah. Sungguh pujian yang boleh menguatkan kita semua bahwa di setiap musim kehidupan kita, jangan pernah takut karena ada Dia, ada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang besar, yang tidak akan pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Imani itu, percaya itu, taruh di dalam hati kita. Haleluya Yesus, terima kasih, haleluya. Saya mau undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita mau terus memuji buat Tuhan. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap musim kita. Haleluya. Mari kita mau bersorak buat Dia. Katakan, Tuhan, Engkau nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Indahnya pelangi, sejarahnya mentari, Engkau yang terindah, Hanya Kau yang termegah Tuhan. hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan walau badai. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Katakan Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan yang hidup. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus sudah memberikan hidup yang kekal buat kita. Karena pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kita tidak akan binasa. Tetapi kita menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan. Kami ini milik-Mu Yesus Tuhan. Selama-lamanya. Glory, haleluya. Haleluya. Kesesakanku
jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau tahu Tuhan. Haleluya. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Ku milik-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Mama persembahkan buat Engkau Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Bila Engkau sudah menentukan kami untuk menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak-Mu yang sudah Kau ikat dengan janji-janji Tuhan. Bahkan siapapun tidak bisa menarik, merebut dari tangan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan yang selalu memelihara, melindungi, menolong, memberkati. Saat ini kami siap untuk diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kuasai tempat dan ruangan ini, terlebih hati kami yang paling dalam. Roh Kudus, pimpin dan tuntun kami,
urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat siang, selamat pagi, shalom. Semua sehat? Luar biasa. Sudah lama tidak bersuh. Tempat ini luar biasa Pak Beni, hadirat Allah memenuhi ruangan dan hati kami. Tadi kita rasakan ya ketika WL-nya menyembah dan memuji Tuhan. Luar biasa, Bu. Mana WL-nya? Dahsyat. Tuhan berkati ya. Dan singernya juga luar biasa. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita, saya dan saudara ditentukan Tuhan menjadi orang Kristen. Bahkan Alkitab mengatakan sebelum kita lahir, Tuhan sudah merancangkan itu. Banyak orang yang diinjili, dikenalkan Injil Yesus Kristus, dia terpanggil tapi tidak dipilih. Saya dan saudara dipilih loh. Amin. Nah sekarang masalahnya kita ini meresponinya bagaimana setelah kita menjadi anak-anak Allah. Apakah kita mau keluar dari dekapan Tuhan? Apakah kita mau semau-maunya? Yang penting aku selamat. Jari sopo nek hidup semau-maunya selamat. Nah, salah satu hal yang dipakai untuk menggambarkan relasi antara kita, antara saya dan saudara dengan Yesus di Alkitab adalah gembala dan kawanan domba. Dan kita semua ini adalah kawanan domba-domba. Amin. Saya dan saudara ini kawanan domba-domba dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Amin ya. Dia bukan sembarang gembala, tetapi dia adalah gembala yang sangat baik. Yaitu apa? Gembala yang sungguh-sungguh mengenali kita. Gembala yang secara personel, satu persatu, bahkan ia lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Amin. Tuhan tahu segalanya. Kita nggak ngerti apa yang terjadi esok. Apa nanti masa depan kita. Kita nggak pernah tahu, tapi Tuhan tahu semuanya. Nah sekarang kalau dia adalah gembala yang baik, maka sudah sepantasnya kita pun juga menjadi domba-domba yang baik. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Yaitu dengan senantiasa mendengarkan suaranya. Amin. Mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Menjadi orang-orang yang taat, hidup kudus, hidup suci, tidak bercela sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Kalau kita mau menjadi domba-domba Allah yang baik, maka saya dan saudara harus mendengar suaranya setiap hari. Melalui apa? Renungan firman Tuhan, baca Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah yang baik, membaca buku-buku rohani. Jangan waktumu hanya kau habiskan untuk nonton TikTok. Sekarang kan lagi musimnya TikTok toh. Kadang-kadang saya kalau sudah ini no stop, dah Roh Kudus ingatkan, ampuni saya Tuhan. Yang ketawa itu padahal iya. Apalagi yang enggak senyum itu padahal hobinya. Ya, jadi kita harus mendengar suaranya, mengikuti jalannya. Jalannya siapa? Jalannya Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka saya dan saudara harus hidup sesuai kebenaran Allah. Mengikuti jalannya supaya apa? Kita dapat sampai kepada Bapa di surga.
sehingga tak seorang pun bisa merebut dari tangan Tuhan. Nah, tema kita hari ini yang diberikan oleh Bapak Gembala, sungguh saya ilok-ilok Pak Beni, tak seorang pun dapat merebut. Dan firman Tuhan yang akan mendasari akan saya baca dari Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita dengarkan, itu adalah janji Tuhan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Janji ini diperuntukkan untuk siapa? Tentu janji ini diperuntukkan bagi mereka, yaitu domba-domba yang mendengar suara Tuhan, dan Tuhan mengenal dia, mengenal mereka. Domba-domba yang mendengar suara Tuhan, dan Tuhan mengenal mereka, dan mereka itu mengikuti siapa? Tuhan. Ya, janji bahwa mereka tidak akan binasa. Tuhan memberikan hidup kekal, itu adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara sebagai domba-domba Allah yang apa tadi satu? Mendengar suara Tuhan. Kapan mendengar suara Tuhan? Bukan hanya di gereja 1 jam, 2 jam ya. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik saya dan saudara harus mendengar suara Tuhan, dan Tuhan mengenal kita, dan saya dan saudara harus mengikuti jalannya Tuhan. Amin. Jadi untuk menjadi domba-domba Kristus, mereka harus mengenal suaranya. Mereka harus dikenal oleh Dia, dan mereka harus mengikuti jalannya Tuhan. Amin. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi domba-domba Tuhan yang baik? Jadi bisa dikatakan demikian, yang dimaksudkan dengan Tuhan memberi hidup yang kekal kepada mereka adalah kepada domba-domba yang mendengarkan suaranya, taat kepada Tuhan Yesus, melakukan kebenaran itu, mengikuti jalannya. Katakan amin. Boleh dikatakan gini, saya dan saudara yang mendengar, yang selalu mendengar suara Tuhan, taat kepada perintahnya, dan mengikuti jalannya. Amin. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Sehingga apa? Tidak seorang pun dapat merebut saya dan saudara dari tangan Tuhan. Katakan amin. Jadi jika saat ini kita, saya dan saudara sebagai orang Kristen, namun selalu membantah terhadap suara Tuhan, dengar baik-baik, bila orang Kristen yang hidupnya selalu membantah firman Tuhan, selalu hidup dalam dosa, selalu hidup melawan firman-Nya, maka kita bukanlah bagian dari domba-domba Allah. Saya percaya di sini nggak ada. Semua saya dan saudara adalah domba-domba Allah yang baik.
yang mendengar suaranya, yang mengikuti jalannya setiap apa? Hari. Bukan hanya 1 jam, 2 jam di gereja ya, tetapi keluar gereja kita sudah seperti orang dunia. No. Nah sekarang apa yang dimaksud mendengarkan suara dan mereka mengikutiku? Yang pertama, mendengar suaraku, mendengar suaranya Tuhan. Kata mendengarkan suaraku ayat 27 adalah sebuah bentuk kata kerja yang tindakannya harus dilakukan terus-menerus berkelanjutan. Mendengar suara Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca renungan, mendengar khotbah-khotbah itu harus dilakukan setiap hari, setiap waktu. Makanya jangan kebanyakan nonton TikTok. Halo, jangan terlalu serius. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi sebuah bentuk kata kerja yang tindakannya dilakukan terus-menerus berkelanjutan. Yang mana kata kerja tersebut terus-menerus dikerjakan secara konsisten. Hari ini baca, besok enggak. Kan masih ada waktu, hari Minggu 3 hari lagi. Nanti aja di gereja mendengarkan suara Tuhan. Enggak seperti itu. Kalau kita domba-domba yang baik, bangun tidur, apa yang kita lakukan? Berdoa pasti ya. Terus baca firman. Supaya apa? Supaya kita itu dicerahkan oleh kuasa Allah. Firman itu kan Allah sendiri ya. Kalau enggak begitu iman kita enggak akan bertumbuh. Jadi Bapak Ibu yang mana ya, kata kerja tersebut harus terus-menerus dikerjakan secara konsisten, setiap jam, setiap hari, setiap detik, terus mendengarkan suara Tuhan. Katakan amin. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus mengenai siapa yang termasuk golongan dombanya adalah orang-orang, saya dan saudara yang terus-menerus konsisten mendengarkan suaranya, orang-orang yang terus-menerus taat melakukan firman-Nya, saya dan saudara yang menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Setiap hari. Coba katakan teman-teman, setiap hari. Aku harus baca firman. Kok ya diem kabeh to sing ning mburi, Pak. Setiap hari aku baca firman. Yes, saya percaya. Setelah ini Roh Kudus akan bekerja luar biasa, ya. Jadi mereka-mereka inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai domba-dombanya, yang mana Tuhan Yesus memberi kepastian bagi mereka yang terus-menerus konsisten hidup di dalam firman-Nya, maka mereka inilah yang akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Amin. Jadi janji Tuhan, mereka akan diselamatkan bagi orang-orang yang setiap hari mendengar suaranya, setiap hari artinya membaca firman Tuhan, mengikuti jalannya. Pasti kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Nah, sedangkan jika kita sebagai orang Kristen yang terus-menerus membantah firman Tuhan, hidup bandel, hidup dalam dosa, korupsi, menipu, berzina, dan lain sebagainya masih banyak lagi, maka jangan harap kita akan tergolong di dalam domba Yesus. Ya, siapa di sini yang masih hidup dalam dosa, segera bertobat, apapun itu. Dosa kecil di mana, Bu? Namanya dosa tetap dosa. Jadi orang yang masih hidup dalam dosa, jangan harap kita akan tergolong dalam domba Yesus itu. Artinya apa? Jangan harap kita akan diselamatkan.
Jadi saudara, domba-domba yang terus-menerus konsisten mengikuti Tuhan Yesus saja yang akan diselamatkan. Maka yang kedua, itu tadi artinya mendengar suara ya. Sekarang apa yang dimaksud mengikuti? Mengikuti ayat 27 juga sama tata bahasanya dengan kata mendengar. Artinya tata kerja yang terus-menerus dikerjakan, yaitu domba-domba yang terus-menerus konsisten mengikuti jalannya Tuhan Yesus setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap waktu. Ya, tadi mendengar, ya, baca firman Tuhan harus. Sekarang mengikut. Setelah kita ngerti firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Apa yang dilakukan? Setiap hari sampai kita dipanggil Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus mengenai domba-dombanya yang mengikuti, yaitu mereka, saya dan saudara yang terus-menerus konsisten mengikuti Dia, hidup seperti Tuhan Yesus hidup kudus, hidup suci, tidak bercela selama-lamanya. Katakan amin. Susah enggak? Susah enggak? Susah. Tapi ini firman Tuhan, kebenaran yang harus kita lakukan. Ya. Jadi percuma kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak mau mengikuti jalannya, mengikuti jalan sendiri, sakar PDW. Kita tidak pernah mau mengabarkan Injil, selalu hidup dalam dosa, lebih cinta dirinya, lebih cinta dunia daripada Tuhan. Tuhan itu hanya dijadikan sebagai pajangan saja di dalam hidup kita. Kita Kristen hanya di KTP. Ada di sini yang begitu? Angkat tangan. Gak ada. Amin. Katakan amin. Dan kita hanya di KTP sebagai orang Kristen. Tetapi fakta hidup kita sehari-hari tidak menjalankan perintah Tuhan. Tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Hanya sekonyong-konyong, hanya kalau ingat saja. Tidak pernah mengikuti jalannya Tuhan. Jadi yang akan diberikan hidup yang kekal oleh Tuhan Yesus adalah domba-domba yang terus-menerus mendengarkan suaranya, taat melakukan perintahnya, dan juga terus-menerus konsisten mengikuti jalannya Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, tolong nanti dibaca ya di rumah. Domba-domba yang terus-menerus konsisten dalam mendengarkan suara Tuhan, konsisten mengikuti Dia, inilah yang akan diselamatkan. Kita percaya nggak kalau kita sudah selamat? Amin. Coba sekarang review ya, apakah hidup kita, kadang-kadang saya itu berpikir gini, Tuhan, apakah saya itu sudah benar-benar selamat ya Tuhan? Sebab jangan sampai nanti rasa kita, kepercayaan kita udah selamat karena kita percaya. Tapi tahu-tahu nanti di akhirnya Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal engkau. Sia-sia. Makanya kalau kita itu sudah merasa selamat, ayo respon kita itu hidup yang benar. Mendengarkan suaranya, mengikuti jalannya. Supaya apa? Tuhan benar-benar kenal saya dan saudara. Amin. Saya tidak mengatakan bahwa engkau belum selamat. Tapi siang ini aku mengajak saudara-saudaraku, ayo kita mendengar suara Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan setiap hari, supaya apa? Saya dan saudara mendapatkan keselamatan yang sejati. Jangan merinding saya kalau sudah bicara seperti ini. Ya, boleh. Kadang-kadang coba engkau tanya dirimu sendiri,
Apa aku sudah selamat benar toh karena aku sibuk pelayanan dan lain sebagainya. Tuhan tidak melihat secara fisik, tapi Tuhan melihat hatimu. Boleh enggak kita menyembah Tuhan dengan tangan terangkat, dengan berlutut? Tapi Tuhan tidak disenangkan oleh engkau berlututmu, angkat tanganmu. Tetapi Tuhan lebih menilai, mementingkan isi hatimu. Sekarang angkat tangan, bla 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 bla, bahasa roh sekali. Tapi keluar gereja hidupmu penuh dosa. Halo. Makanya saya mengajak saudara untuk introspeksi. Jangan sampai kita sudah yakin kita selamat karena rajin ke gereja, tapi enggak mengampuni. Sudah sibuk pelayanan, tapi suka menyakiti orang, suka berbohong, suka korupsi. Halo. Tapi siang ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita introspeksi diri. Kalau memang itu pernah kita lakukan, kita masih menjadi orang-orang berdosa, segera bertobat. Supaya apa? Saya dan saudara mendapatkan keselamatan yang sejati. Jangan nanti, aku nggak kenal engkau. Bisa nggak seperti itu? Pendeta manusia nggak? Tapi berbuat dosa nggak? Banyak. Tapi bukan Pak Beni ya. Benar Pak Beni? Di YouTube itu suara pendeta begini, aduh sedih saya. Tapi saya percaya. Jangan terbawa erosi. Coba kita pikir diri sendiri. Aku wis selamat bener durung toh. Aku sudah jadi domba-domba Allah yang baik bener, sehingga saya dan saudara tidak bisa lepas dari Tuhan. Jangan sampai ya, jangan-jangan, oh aku nggak kenal engkau. No, ya. Jadi sekarang bagaimana dengan domba-domba yang bandel, orang Kristen yang terus-menerus membantah, hidup dalam dosa, melawan Tuhan, tidak mau mengabarkan Injil? Dengar baik-baik. Mereka sudah pasti akan binasa. Saya ulangi, domba-domba yang bandel tidak pernah mendengar suara Tuhan, selalu berdosa, mereka akan binasa. Ini kata firman Tuhan ya, bukan kata martiah ya. Ini adalah kebenaran Alkitab. Tuhan Yesus tidak segan-segan melemparkan orang-orang Kristen yang suka membantah dan berbuat dosa. Saya percaya tidak ada di tempat ini. Katakan amin. Jadi domba yang masih saja terus-menerus hidup dalam dosa-dosa mereka, berzina, mabuk-mabukan, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, maka Tuhan Yesus sudah pasti yang seperti ini akan terlempar dalam api neraka. Saya kan sibuk pelayanan Bu, melayani di sana sini loh, aku singer, aku WL, aku itu bagus. Tapi kalau hatimu, Tuhan tahu bahwa engkau masih menyimpan dosa, ya salah satu aja nggak mengampuni aja. Kalau engkau nggak mengampuni, Tuhan juga nggak mengampuni. Artinya apa? Kita masih jadi orang berdosa. Upah dosa apa? Itulah sebabnya Tuhan Yesus kata, hanya yang menang saja yang akan selamat. Hanya yang menang saja yang akan selamat. Jadi kalau kita masih main-main dalam kehidupan kita ini, akibatnya akan kita tanggung sendiri. Suami istri bisa menolong nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oleh karena itu, kita harus memahami Alkitab secara utuh. Ketika kita ditebus, kita diselamatkan. Ada ajaran yang mengatakan begini, sekali selamat tetap selamat, meskipun berbuat dosa. Ya, kita harus paham Alkitab yang benar seperti apa. Kalau kita sudah selamat, masa hidup kita baik, akhir hidupnya kita menjadi penjudi, berzina,
penipu dan lain sebagainya. Mosok kaya ngono arep selamat. Ya. Jadi kita mesti memahami Alkitab itu dengan benar. Saya dulu Pak Beni, kok enak ya jadi orang Kristen, selamat tetap selamat meskipun aku menipu, aku berbohong, aku mencuri. Ternyata Tuhan katakan hanya domba-dombaku yang mendengarkan suaraku, mengikuti jalanku setiap hari, setiap waktu, setiap detik tanpa batas. Amin. Jadi kalau domba-domba yang bandel masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Suaranya kecil. Masuk surga enggak? Katakan, aku domba-domba yang baik. Kurang keras. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Memang di gereja ini adalah domba-domba yang luar biasa. Saya terharu Pak Beni, ada perubahan banyak ya. Saya kan udah berapa puluh tahun ya nggak kesini kan. Berapa? Dari umurku 50 sekarang 67, perubahannya luar biasa, dahsyat. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang bagaimana respon saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai domba-domba Allah, supaya kita termasuk domba-domba orang-orang yang diselamatkan. Maka saya dan saudara harus menjadi domba-domba Tuhan yang baik. Katakan amin. Berarti domba yang enggak baik menjadi domba-domba itu di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri apa Pak Beni? Kambing ya. Kambing. Nah, kita jangan jadi kambing, tapi jadi domba. Domba yang baik itu seperti apa? Nah, domba yang baik adalah domba yang mengenal gembalanya dengan baik. Saudara kenal Pak Beni dengan baik ora? Halo? Pak aminnya cuma 1-2 toh. Saudara kenal dombamu enggak? Gembala yang baik enggak? Bapak Ibu kenal gembalanya kan? Pak Beni, sekarang pertanyaanku. Pak Beni kenal enggak sama domba-dombanya? Kenal. Tepuk tangan buat Pak Beni. Luar biasa ya. Domba yang baik adalah domba yang mengenal gembalanya dengan baik, mengenal suaranya dengan baik, mengenal suara gembalanya, serta mengikuti tuntunan gembalanya, tidak pernah memberontak, tidak pernah melawan, dan percaya sepenuhnya kepada gembalanya. Saya ulangi ya, gembala yang baik harus mengenal gembalanya dengan baik. Jadi Bapak Ibu harus mengenal Pak Beni dengan baik, mengenal suaranya. Apa maksudnya apa? Apa yang disampaikan itu diikuti. Kalau sekarang baca firman ini, Matius ini. Nah, saudara lakukan. Setelah mengenal suaranya, mengikuti tuntunan gembalanya, tidak pernah memberontak, tidak pernah melawan, dan percaya sepenuhnya kepada gembala kita. Itu gembala yang baik itu seperti itu. Amin ya. Dan untuk bisa mendengar suara gembala, maksudnya Tuhan Yesus ya. Ini sudah lain lagi. Untuk bisa mendengar suara gembala, kita harus terus menerus melatih pendengaran telinga rohani kita. Ya, terus menerus melatih pendengaran telinga rohani kita. Kita harus senantiasa intim dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, kemudian berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, secara terus-menerus bersekutu dengan Allah setiap hari. Jadi saya dan saudara bangun tidur, baca firman, puji Tuhan, mempunyai hubungan, kita berdoa. Doa itu kenapa kita berdoa? Kita menyampaikan unek-unek, menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan. Kita berbicara, Tuhan mendengar. Baca firman, Tuhan berbicara, kita mendengar.
Jadi mempunyai hubungan yang eksklusif, taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Enggak mudah memang. Jadi domba-domba Tuhan adalah saya dan saudara, orang-orang percaya yang selalu mendengar suaranya, selalu mengikuti jalannya, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus bahwa Dia yang akan membawa saya dan saudara ke padang rumput yang hijau, yaitu rencana Tuhan, janji-janji Tuhan untuk digenapi di dalam hidup kita. Kemana? Ke surga, di langit baru dan bumi baru. Pak Beni jemaatnya itu jaim-jaim ya. Apa sok jaim ngono apa? Enggak ya? Oleh karena itu, dengar baik-baik. Saya dan saudara harus peka mendengar suara Tuhan. Harus peka mendengar suara dan mau mengikuti apa? Jalannya, ya, mengikuti jalannya, mengikuti tuntunannya. Sehingga apa? Tak seorang pun dapat merebut dari tangan Tuhan. Itulah saya dan saudara. Kita adalah orang-orang percaya domba-domba Allah yang baik. Setiap hari mendengar suara Tuhan, mengikuti jalannya, dan hidup tidak hidup dalam dosa. Hidup kudus, hidup suci, tak bercela selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Roh Kudus, meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami. Tuntun dan bimbing kami supaya kami senantiasa peka mendengar suara Tuhan, mengikuti jalan-jalannya Tuhan, hidup kudus, hidup suci, tak bercela sampai kapanpun, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati. Menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan pujian Bapa Engkau mengenalku. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan, amin. Ketika kita mengenal Bapa dan Bapa mengenal kita, saya percaya kita ada di tangan yang kuat dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Dan itu janji Tuhan buat kita. Mari nyanyikan pujian ini dan kita akan responi firman Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku Lebih dari apapun, dari siapapun, Engkau tahu ceritaku, dan isi hatiku, katakan tak peduli masa lalu, Tuhan sudah memilih kita dan menempatkan kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Dia. Dia yang terus mengubahkan hidup kita semakin sempurna serupa dengan Kristus. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama, katakan, kini aku percaya. Aku percaya Tiada yang mustahil bagimu. tiada yang mustahil Bagimu kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Katakan, kini aku berserah.
Amin. Serah pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara, saya perujian ini boleh menjadi komitmen kita. Kita bersyukur Tuhan boleh memanggil kita dan memilih kita, menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Dan kita indah di tangan Bapa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa. Yang kuasanya tidak dapat dibandingkan dengan segala kuasa yang dalam dunia ini. Satu hal yang harus menjadi komitmen kita, mari kita mau setia sampai akhir hidup kita kepada panggilan Bapa. Dan saya percaya itulah janji Tuhan buat kita. Biarkan pujian ini sekali lagi menjadi doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal aku. Dan kita mengenal suara dari Bapa. Dan ketika kita punya pengenalan yang baik secara pribadi, Dia mengenal kita dan kita mengenal Dia. Saya percaya ada janji, ada jaminan buat kita. Tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Itu keluar dari hati kita. Amin. Katakan lebih dari siapapun. Kita bersyukur kalau kita dikenal oleh Bapa. Engkau tahu. Dia melihat seluruh hidup kita, baik masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tak peduli masa lalu. Amin. Dia yang mengubahkan hidup kita. Amin. Jadi karya yang indah. Mari bersama-sama katakan, kini aku percaya. Amin. Tiada yang mustahil. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah. Haleluya. Sepertinya kita tidak mungkin ada di tempat ini. Tapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau menyatakan anugerahnya buat kita, memilih dan memanggil kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika kita sudah menikmati panggilan Tuhan, kita menikmati anugerah Tuhan, mari ambil komitmen Tuhan. Kami mau tetap setia di dalam panggilan-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Sehingga setiap janji Tuhan yang difirmankan hari ini itu digenapi atas setiap hidup kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Bapa.
Dan ada jaminan, tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari siapapun. Karena Dia Bapa yang mengenal diri kita. Kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa. Kini aku berserah. Mari kita mau serahkan hidup kita pada rancangan-Mu, rancangan yang indah dan luar biasa atas hidup kita. ku ikuti panggilan-Mu, Ku kan setia kan setia sampai akhir. sampai akhir hidup. Ku ikuti Panggilan-Mu, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya raya nama tasik, ya raya nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau yang memilih dan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi kesayangan-Mu Tuhan, menjadi domba-domba-Mu Tuhan. Dan kami memiliki gembala yang baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang terus membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ketika kami harus melewati lembah gelap, kami tidak takut karena gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menyertai kami, yang terus memberikan kepada kami janji dan kemenangan. Biarkan ini menjadi komitmen kami. Kami mau tetap setia di dalam panggilan-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Berkat firman-Mu yang kami terima hari ini sungguh akan meneguhkan kami untuk kami terus maju melangkah. Kami tinggalkan masa lalu kami dan kami berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi, untuk memperoleh hadiah, yaitu mahkota yang kekal yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Martia. Tuhan, pengurapan Tuhan lebih lagi, hikmat marifat yang dari Tuhan Tuhan tambahkan. Kami percaya lewat hamba-Mu ada banyak orang dikuatkan, diberkati, bahkan dibawa kepada Kristus lewat hidup dan pelayanannya. Bahkan bersama dengan tim persekutuan Ora et Labora, Tuhan memberkati. Kami percaya lewat mereka akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang nyata. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami semua dilawat, kami diberkati, kami diteguhkan, kami dikuatkan untuk kami terus maju dan percaya ada janji Tuhan, ada jaminan Tuhan buat setiap kami. Kami milik-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami dan masa depan kami, dan rancangan-Mu indah buat setiap kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Silakan. Sekali lagi terima kasih Ibu Martia bersama tim persekutuan doa Manuel Ora et Labora terus dipakai, diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Yakin dan percaya semua diberkati. Amin. Yang diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan saya berikan kemuliaan yang paling meriah untuk kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percaya juga umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing diberkati dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi atas nama Gembala, pengurus dan seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Evangelis Martia Santoso yang boleh berkenan memberikan waktunya untuk menyampaikan firman Tuhan yang dahsyat luar biasa. Amin. Begitu juga dengan tim pelayanan persekutuan doa Ora et Labora. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingat Ibu, bukan puluhan tahun Ibu, 3 tahun. 3 tahun kurang 3 hari. Tepatnya 15 Maret 2020. Waktu itu saya secara pribadi masih ingat Ibu beserta tim memakai seragam warna kuning ya. Puji Tuhan. Setelah itu kita bersama-sama melakukan pelayanan ke Cibuni, Ciwidey. Luar biasa dahsyat.
3 tahun tidak bertemu. Oh ya, setelah itu terhalang dengan oknum COVID-19 ya. Tapi puji Tuhan, saya melihat ibu beserta tim dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Selalu diberikan kekuatan kesehatan. Saya yakin dan percaya kolaborasi GKRI Berea dan ibu beserta tim pelayanan persekutuan doa Ora et Labora akan semakin dipakai dahsyat luar biasa. Dan Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kita semuanya. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kalau jemaat Tuhan sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, tiba saatnya juga umat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita sama-sama boleh memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, biarlah Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan kami memiliki Allah yang sungguh dahsyat. Engkau gembala kami yang baik, tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami umat-Mu, iman kami saat ini dibangun kembali Tuhan. Untuk kami boleh setia mendengar, setia mengikut Engkau, dan iman kami percaya kepada Engkau. Engkau yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Engkau menyediakan tempat yang terbaik bagi kami di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu dengan penuh sukacita. Hamba-Mu Ibu Evangelis Martia Santoso berserta tim, kami percaya juga diberkati dahsyat luar biasa, dan nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Terima kasih umat-Mu di tempat ini siap memberikan persembahan, kiranya kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita dan dipakai menjadi memperlebar pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Para pengelola keuangan gereja diberkati, diberikan hikmat, marifat yang daripada Engkau untuk mengelola keuangan yang Kau percayakan di tempat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menabur berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, silakan. Bagi umat Tuhan di rumah dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, di rumah masih bisa memberikan persembahan, silahkan saat ini lakukan scan QR code yang ada di layar kaca Bapak Ibu di rumah, baik melalui handphone, di televisi atau di laptop, melalui dompet elektronik yang dimiliki melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Bobby, anak daripada Pak Edi yang saat ini boleh sama-sama Tuhan izinkan hadir di tempat ini. Kiranya kehadiran Bapak Bobby di tempat ini diberkati Tuhan dahsyat luar biasa. Selamat datang, pintu kami terbuka di waktu-waktu yang lain. Bapak bisa bergabung bersama-sama dengan kami pada setiap ibadah-ibadah yang ada di tempat ini, dan saya yakin dan percaya berkat Tuhan dinyatakan buat Bapak beserta keluarga semuanya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, berikut kami sampaikan beberapa kegiatan informasi yang diadakan di GKRI Berea ya. Hari Selasa dan Jumat kita ada mesbah doa pagi sama Bapak Gembala di tempat ini pukul 5 pagi hari Selasa dan Jumat, live secara melalui Facebook dengan ID Benyamin Lumondo. Hari Selasa itu juga kita ada kegiatan ibadah doa dan puasa. Saya mengajak mari kita sama-sama berdoa yang disertai dengan puasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia. Kita berdoa untuk setiap para pemimpin bangsa kita, para pemimpin rohani kita, secara khusus GKRI se-Indonesia. Mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode Korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia, biarlah Tuhan pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita juga akan berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kita adakan di GKRI Berea. Kemudian hari Jumat kita ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Jumat ini diisi dengan kelas pemuridan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Mari mengajak setiap umat Tuhan kita sama-sama
datang di ibadah kerabat untuk kita boleh terus menggali kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Amin. Ya, hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini, Beat Generation, dimulai pukul 6 sore. Minggu depan ibadah raya secara dahsyat luar biasa juga akan dilayani oleh Bapak Gembala di tempat ini dengan tema tidak ada seorang pun yang akan menutup. Jangan ketinggalan berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di tempat ini. Amin. Ya, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat Tuhan di tempat ini 11 Maret kemarin. Bro Jason ya, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati apa yang dilakukan Bro Jason, diberkati. Setiap kerinduannya Tuhan nyatakan. Ya, kalau saat ini merindukan pekerjaan, Tuhan kita yakin dan percaya, kita dukung. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang dahsyat luar biasa dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan Bro Jason di tempat ini. Amin. Ya, demikian beberapa hal kegiatan yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya, kita akan mengakhiri, tapi sebelumnya mari terus kita berdoa. Secara khusus kita berdoa untuk keluarga Pak Cahyo yang kita tahu persis bahwa baru saja ikut di kemo untuk pertama kali kira-kira 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, dan kita berdoa dalam kemo yang kedua supaya Tuhan tolong, supaya semuanya dalam mujizat Tuhan. Terus kasih kekuatan Ibu Nung dan anak-anak semua supaya kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita punya Allah Yesus yang adalah Yehovah Rafa. Saya ingat betul nama dari Pak Cahyo, anak yang terakhir dinamakan Rafael. Karena dulu pernah anaknya ini mengalami sakit terus, dan Pak Cahyo juga mengalami terus sakit dan berdoa. Tapi ini minta nama yang Allah itu penyembuh, saya berkata Rafael, Allah yang menyembuhkan. Saya percaya apa yang sudah dipernyatakan itu akan terus dinyatakan sehingga Pak Cahyo tetap dalam kuasa Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mari terus berdoa supaya mujizatnya terus dinyatakan. Ada banyak memang pergumulan tantangan buat jemaat Tuhan di tempat ini dalam situasi yang sekarang, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi terima kasih Ibu Martia, saya senang sekali. Ini ibu buat saya. Saya kemarin juga di kesempatan melayani di Oraet Labora. Terima kasih Ibu, ini ketuanya luar biasa. Kami sering sharing dan kami selalu ketika sharing di tengah-tengah mereka, kami ini juga diberkati karena mereka ibu-ibu dan keluarga yang luar biasa. Habis firman itu lebih banyak sharingnya daripada firman. Dan pertanyaannya tajam-tajam dan kadang-kadang saya nggak bisa jawab. Karena ibu-ibu ini luar biasa Bu. Kemarin hari Senin yang lalu ya, saya melayani dan sungguh luar biasa. Saya terus berdoa supaya persekutuan doa Immanuel, Oraet Labora, lupa terus Ibu. Karena beberapa kali melayani Immanuel jadi akhirnya ikut-ikutan banyak persekutuan doa Ibu. Jadi orang-orang Labora nggak akan lupa dalam hati saya karena kami selalu ada di sana dan kami bersama-sama, dan saya tahu Ibu Martia ini akan dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa lagi-lagi. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu ibu-ibunya, banyak yang baru, tapi saya tahu semuanya kita diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya, dan saya percaya semua kita diberkati dengan dahsyat. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Katakan oh God. Oh God, be glorified. Oh God. Oh God. Oh God, be glorified. Katakan oh God.
Mari sekali lagi katakan Oh God. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, segala kemuliaan hanya buat Engkau Tuhan. Tuhan Raja kami, Tuhan Allah kami, Bapa kami yang setia. Engkau gembala kami, dan Engkau Allah yang selalu mengenal domba-domba. Kami percaya kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Dan kami tahu kami aman, kami ada dalam jaminan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang sudah meneguhkan dan menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa, firman-Mu dahsyat dan ajaib, firman-Mu tidak pernah berubah. Apa yang Kau firmankan itu saja yang Kau genapi atas kami, dan kami mau pegang firman-Mu. Terjadilah atas kami, menjadi bagian orang-orang yang tidak akan binasa, karena Engkau yang mengawal kami, sehingga tidak ada satupun yang dapat merebut kami. Kami menjadi kawanan domba-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami. Engkau membawa kami ke rumput yang hijau. Engkau memelihara kami. Engkau membawa kami ke air yang tenang. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih, terus berkati hamba-Mu, berkati urapi hikmat-Mu terus turun atas hamba-Mu dan atas setiap umat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami menerima firman-Mu, firman-Mu jatuh di hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah. Kami mendengarkannya dan kami melakukannya, dan kami mengalaminya dalam hidup kami. Firman-Mu dahsyat, mengubah kami, memulihkan kami, sehingga kami terus menjadi serupa dengan Kristus, disempurnakan, menjadi segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya setiap kami pagi hari ini, ketika kami pulang, kami berbeda Tuhan, karena Engkau yang sudah memberkati kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk saudara kami Jason Marcel Kristanto yang pada hari kemarin berulang tahun. Sebagai orang muda Tuhan berkati kuliahnya yang akan selesai wisuda di bulan Mei atau Juni. Tuhan berkati. Kami percaya kalau Tuhan sudah menolong kuliahnya dan menyelesaikan dengan baik, kami tahu itu semua karena Tuhan. Kerinduannya untuk mendapatkan pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Tuhan. Jadikan dia menjadi orang muda yang hidup semakin takut akan Tuhan, menjadi penyembah yang benar. Tuhan karunia talenta musik yang Tuhan sudah berikan kepadanya akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya kehidupannya akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan lebih lagi luar biasa. Sebagai orang-orang muda yang dipakai Tuhan menjadi generasi pemenang, menjadi generasi Daniel yang akan mengubah dunia ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kami berdoa untuk Pak Cahyo secara khusus. Sehati kami berdoa untuk kemo yang akan dilakukan yang kedua kali Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, Engkau yang menyembuhkan apapun sakit penyakit yang dialaminya di dalam nama Yesus. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan angkat setiap sakit penyakit, dan Tuhan berikan kesembuhan. Mujizat-Mu masih ada dan Engkau tidak pernah berubah. Engkau Allah yang sanggup memberkati Ibu Nung bersama dengan anak-anak semua mantu. Kami percaya semua kami pun diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Engkau. Lumbung-lumbung-Mu, adonan-Mu, tepung-Mu, apapun yang Kau kerjakan, usaha-Mu, rumah tangga-Mu,
keluargamu, pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika engkau keluar, ketika engkau masuk, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau berjalan, dimanapun kau berada, Tuhan memberkati engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu Tuhan turun atas umat-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat tangan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan melindungi engkau. Dengan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percaya, yakin bahwa Tuhan akan terus memberkati engkau. Dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Kami terima janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada permintaan sesudah ini kita berfoto bersama buat kenang-kenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.